Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mata kuliah ini ya. Udah jelas ya? Jelas, Pak. Udah jelas. Oke. Ya, tadi kita lagi rekaman untuk mata kuliah yang sama dengan ini, pembelajaran matematika SD, tapi untuk kelas reguler. Baru saja selesai nih setelah 4 hari ya, ini hari keempat. Ya. Nah, jadi tadi agak kurang kondusif, jadi kita sambung di sini saja ya. Baik, gimana untuk LKPD-nya sudah di apa selesai dikerjakan atau belum? Belum ya? Belum Udah. sempat. Belum, Pak. Sudah Masih sudahnya sudahnya meragukan nih ya. tinggi. Oke, baik. Berarti kita apa namanya belajar sama-sama ya untuk mengisi. Ya. Iya. Oke, baik. Nah, hari ini rencananya kita akan mengulas terkait dengan bagaimana menyusun RPP untuk praktik pembelajaran yang nanti akan kalian lakukan di akhir bulan ini ya, secara offline ya. Nah, sesuai dengan hasil spin kemarin, ya, jadi menyesuaikan CP-nya dengan hasil spin kemarin. Udah ya kemarin Ben ya, untuk itu ya. Oke, nah namun untuk giliran maju ini masih belum ditentukan. Nah, kita nanti akan spin lagi itu ketika di Marbahan nanti ya. Di tanggal 29 kah? Nah, tanggal 29 ya. Nah, di sana dan tidak mungkin semuanya itu maju ya. Karena kalau semuanya maju seharian tuh kita tuh. Padahal waktu di sana cuma 3 jam doang ya. Nah, jadi kita maksimalkan aja nanti untuk di sana berapa orang bisa, sisanya nanti akan membuat rekaman video ya. Nah, jadi mungkin ada kelebihan dan kelebihannya ketika maju secara langsung ataupun juga melalui rekaman video gitu ya. Yang penting kalian itu mengetahui dan menguasai bagaimana cara menyusun RPP atau modul ajar kemudian menerapkannya gitu ya. Oke, nah sekarang akan saya bagikan awal mula dari proses penyusunan itu ya. Nah, menurut yang kalian jelajahi, ketika kita mau berpraktik mengajar, hal apa dulu yang disiapkan? Hal apa? Yang disiapkan apa dulu? Apa Akbar? Apa dulu yang disiapkan, Bar? Hmm. Ketika guru mau ngajar gitu kan, nah, atau kalian sebagai calon guru mau ngajar, apa dulu yang disiapkan nih? Apa dulu Dewi yang disiapkan? Materinya, Pak. Rencana Materinya, pembelajaran. rencana pembelajarannya ya. Nah, ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, rencana pembelajarannya atau kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan modul ajar ya. Seperti itu. Nah, di mana kita bisa memperoleh modul ajar itu? Kita bisa ambilkah kita bisa memperoleh langsung atau kita sendiri yang menyusun? Ardianto, nah Ardianto kada be on cam nah nih sambil berabah sakone. Nah, fix sudah berabah tuh ya. Tidurin, Pak. Lagi di sawah, Pak. Oh di sawah ya, nggak apa-apa di sawah, buka aja on camnya kan. Pembelajaran Sinyal- matematika nggak, perkuliahan online kan nggak masalah, anak di atas pohon nggak ada masalah ya. Tapi Sinyalnya, tetap Pak. dibuka kameranya. Oh sinyalnya ya. Tapi aman nih Nggih. suaranya, aman suaranya. Iyalah, Pak. Aman Kadang-kadang ya. Oh, Angga langsung membuka kamera Angga. Ya, tadi belum ya. Semuanya langsung buka nih. Mantap. Oke, kalau menurut Sartika gimana?
apakah mana yang lebih baik atau yang lebih pas yang mana nih? Kita menyusun RPP atau modul ajar atau mengambil langsung RPP atau modul ajar dari sekolah. Nah, lebih baik yang mana? Kalau mau simpelnya mengambil aja, Pak. Oh, kalau mau simple mengambil aja gitu ya. Oke. Kalau menurut Putri, gimana Put? Gimana? Atau menurut siapa lagi nih? Sama aja, Pak. Menurut Sudah Mm-mm. ada. Oh, yang sudah ada juga. Oke. Kalau Umi Laila, lain. Umi Salamah ya, Umi Salamah. Ya, Umi Laila yang TikTok itu. Oke. Ya, Umi Salamah gimana? Sama aja, Pak. Ambil yang ada di sekolah aja. Oh, sama aja juga biar. Yang kada sama siapa? Yang kada sama kada ada. Nggak ada sama Nggak sama, Benny. Pak. Kada sama. Benny, Pak. Um, Bini lah. Benny, Malah Benny, Pak, yang nggak ada oh sama. Benny kan, oh Benny Benny, kalau Pak, Benny Benny. dia bebini sudah si Akbar mah bepadahan nu Belum, salahnya Pak. Benny belum kalau bini aja tadi yang kada sama siapa bini aja nah Benny, Pak, Benny. oh Benny ya ayo Ben kenapa Ben kada sama Ben Karena Pak, seorang guru tuh Pak wajib bisa bikin RPP dulu Pak. Nah, lawan menyesuaikan apa yang kita ajarkan di sekolah. menyesuaikan apa yang kita ajarkan di sekolah berarti ini ada kelemahan dan ada kelebihan ketika kita mau memutuskan untuk mengambil langsung RPP dari sekolah atau menyusun sendiri gitu ya. Ini. Nah, kita bicara kelemahan deh. Kelemahan dari mengambil langsung di sekolah itu seperti apa? Maka kemudahannya kan langsung jadi tuh. Nah, kelemahannya apa? M- Mungkin Kalau bisa nggak fleksibel. kelemahannya tuh mungkin Pak, kalau tidak sesuai Pak, ibaratnya medianya tuh Pak. Kalau daerah pelosok tuh kan Pak, bila medianya nggak ada tuh kan, misalnya kita menayangkan sebuah video, nah di sana kan tidak ada kayak LCD segala koneksi internet gitu Pak. Sedangkan RPP-nya itu berlaku untuk semua sekolah, gitu kan? Oke. Padahal kan RPP-nya itu di sekolah itu aja mengambilnya. Kadang Pak ibaratnya tuh bila mengambil punya orang itu Pak. Oh, punya orang di luar Oke. sekolah itu, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan mengambil punya sekolah di tempat terpencil itu, RPP-nya atau modul ajarnya misalkan? Gimana tuh, Bar? Mungkin bisa tidak fleksibel sama siswa di dalam kelas, Pak. Maksudnya fleksibel? Nggak, maksudnya tuh dari segi cara pembelajarannya atau teknik-teknik pembelajarannya itu kalau mengikuti yang disediakan sekolah mungkin tidak akan cocok sepenuhnya sama para siswa di kelas gitu, Pak. Oke, tidak sesuai karakteristiknya ya dari si Betul, siswa Pak. ya. Itu maksudnya Ya. ya, tidak fleksibel itu di situ ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari hasil komentar kawan-kawan tadi, berubahlah sudah Umi. Lebih bagus yang mana? Oh, Kade juga tetap mengambil juga langsung lah. Oh, malah. Oke. Oke, baik. Nah, ketika ngambil langsung berarti ada kelemahannya itu tadi ya, tidak sesuai dengan karakteristik itu satu. Yang kedua, tujuan pembelajaran kata si Benny tadi mungkin bisa eh, tidak tercapai gitu kan. Nah, dan bisa jadi malah capaian pembelajarannya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, ketika kita ngajarkan pertama kali,
kita itu ngelihat capaian pembelajarannya dulu kah atau materinya kah? Capaian pembelajarannya dulu, Pak. Nah, itu harusnya di sana dulu ya. Nah, di mana kita bisa memperoleh capaian pembelajaran itu? Di mana? Di mana kita bisa memperoleh itu? Di Oke. Sambil dipikir ya, tunggu sebentar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di mana kita memperoleh capaian pembelajaran yang Jersey Akbar tadi? Kurikulum, Pak. Kurikulum siapa? Kurikulum Merdeka atau K13. Nah, di mana tuh kita ngambilnya tuh? Siapa nih? Si Hania, di mana kita ngambilnya tuh? Ambilnya dari apa ya? Ayo, dari apa yo? Kompetensi, Dari kompetensi. dari kompetensi. Di mana kita apa ya? Ngambil kompetensi itu. Nah, ini lagi nih. Ngambilnya di mana nih? Ibarat distributor utamanya siapa Gerang tuh? Siswa, Pak, pada akhir fase tertentu. Di mana bisa ngelihat itu maksud saya itu. Ya, Di internet bisa lihat di situs resminya Kemdikbud, Pak. Oke, di situ ya. Situs resminya Kemendikbud. Lebih tepatnya di mana tuh kalau kita ngetik di browser apa yang kita ketikkan? Capaian pembelajaran. Oke, capaian kemajuan kita praktikkan langsung ya. Oke, sebentar. Kalian ini apa nih? Grup apa tadi ya? Pembelajaran matematika SD ya. Oh ini ya. Oke. Saya capture ininya. Oke. Nah, udah masuk tuh. Ya, kita menuju ke browser, ya, browser masing-masing kita menuju. Terus tadi kata siapa tadi? Kata Dewi kah? tinggi. Nah, buku capaian pembelajaran kayak inilah. Nah, buku capaian pembelajarannya loh. Nah, habis itu kita klik di sini, maka dia langsung akan menuju ke, nah, udah lengkap nih, CP dan ATP. Kita mau cari apa? Mau cari CP, Pak, misalkan. Nah, Dewi aja langsung dah. Dewi kayaknya praktiknya di SD. Kalau maksudnya itu jenjangnya SD, walaupun teman sendiri kan siswanya ya.
Ya iyalah, karena juga PGSD, masa kan ngajar di SMP, nggak mungkin. Jadi SD tuh, semua SD di sini ya. Kita pilih SD, SMA sederajat ya, SD sampai SMA sederajat. Mata pelajarannya apa? Bahasa Matematika. Arab ya, oh, matematika. Matematika, oke kita pilih matematika. Nah, ini kalian ingat langkah-langkahnya ya. Nah, terus di sini lihat CP dan ATP. Kayak ada banyak fase nih. Ada banyak fase. Nah, untuk SD kan fase A sampai fase C ya. Fase A sampai dengan fase C. Oke. Sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya dulu nih. Apa sih bedanya fase dengan kelas? Nah, ini fase A ini kan kelas 1 sampai 2 nih. Ya, sedangkan apa fase B 3 4, C 5 6. Kenapa sih harus dibagi lagi per fase? Nah, apa fungsinya tuh? Atau apa bedanya fase dengan kelas? Nah, siapa nih yang tahu nih? Bedanya fase dengan kelas. Apa bedanya? Oke, apa bedanya? Ada yang tahu? Oke, jadi PR ya. Bedanya fase dengan kelas di dalam kurikulum Merdeka. Oke, itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Dewi kemarin itu hasil spin kena fase apa? Fase A. Fase A ya. Nah, berarti kita klik di sini fase A. Atau kelasnya kelas berapa? Kalau kelasnya Kelas 2, Pak. kelas 2. Oke, di sini. Nah, maka nanti akan muncul CP-nya. Ini CP secara umum. Nah, apakah ini yang dimasukkan ke dalam modul ajar tadi? Tergantung ya, tergantung. Karena tadi cuma ngajarnya kelas 2, berarti ada pemilahan tuh. Ada pemilahan yang mana yang kelas 1, yang mana yang kelas 2. Nah, disinilah diberi kebebasan si guru untuk melihat sejauh mana siswa itu bisa sampai pada atau menuju capaian umum ini. Ya. Nah, tapi kan ini terlalu umum ya. Terlalu umum nih. Sedangkan Dewi, elemennya itu yang mana tuh? Bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, atau analisis data dan peluang? Geometri, Pak. Geometri. Oke, berarti kita buka aja langsung ke geometri. Nah, di geometri inilah yang nanti akan dituliskan CP-nya. Tapi perlu dipilah tadi sesuai dengan kelasnya, apakah kelas 1 atau kelas 2. Nah, karena di sini ada 3 kalimat ya. Nah, berarti yang kalimat pertama ini kemungkinannya adalah kelas 1 nih, ya. Nah, tapi nanti di apa didiskusikan ya dengan ya mungkin karena ini belajar ya, karena ini belajar, nanti silahkan dikaji aja lebih ya apakah untuk kelas 2 itu nanti di kalimat yang kedua ini atau cuma di kalimat ketiga. Nah, mulai dari kalimat kedua kah atau cuma di kalimat ketiga ya. Nah, itu untuk kelas 2-nya. Karena di sini ada 3 kalimat. Nah, bisa juga kelas 1 itu kalimat pertama nih dan kalimat kedua bisa ya, tergantung dengan karakteristik sekolah. Nah, tapi karena ini sifatnya belajar, jadi silahkan aja mungkin ambil saja 1 kalimat lah ya. Nah, yang mana aja itu silahkan dipikirkan ya, dikaji sendiri. Oke, itu punya Dewi. Ya, kelas 2 tadi, Wi ya. Tinggi, Pak. Oke, kelas 2. Nah, maka kalau kelas 2 taruhlah kita ambil yang di sini ya. Nah, di sini. Atau keduanya nih, mengurai dan menentukan posisi. Oh, jangan kedua. Sebagai contoh saja, 1 sini. Nah, di sini ya. Saya ambil di sini untuk saya taruh di dalam LKPD tadi. LKPD. Nah, ini kita akan buka LKPD-nya. Ntar saya akan buka LKPD ya.
Oke, saya taruhlah di LKPD sini ya. Nah, ini kan LKPD-nya untuk berkelompok. Berkelompok ya. Nah, jadi karena tugasnya nanti adalah per individu, maka kita akan menyesuaikan nih dengan individu masing-masing. Jadi tidak ada kelompok di sini ya. Tulis aja di sini nanti adalah eh, individu ya. Oke, ini kalau saya kasih file baru ini ya, file barunya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, paling tidak di sini kalian sudah ada punya semacam rancangan untuk membuat modul ajar itu, ya. Nah, dimulai dari CP dulu. Tadi CP-nya udah kan dari apa namanya? Dari peraturan tadi kita kopikan ya, Dewi ya. Nah, dan teman-teman lain, ini terdengar tidak ya di sini hujan lebat nih? Terdengar tidak? Dengar, Pak. Terdengar, masih terdengar ya, masih aman ya. Aman, Pak. Bang. Oke, baik. Nah, jadi CP-nya kita kopikan di sini. Ini kan tadi ya, mereka mereka itu siapa? Peserta didik ya, peserta didik ya. Kita ganti dengan peserta didik. Nah, jadi peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. Kanan, kiri, depan, belakang, bawah, dan atas gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke TP. TP itu apa? Tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Oke, nah tujuan pembelajaran itu diturunkannya dari CP. Jadi tidak lagi melihat pada eh, apa tadi buku capaian kurikulum. Jadi TP-nya bikin sendiri tuh. Dari mana? Di sini diturunkan dari CP yang kita kita kopikan tadi di buku capaian pembelajaran ya, sesuai dengan temanya masing-masing nih yang kalian sudah spin kemarin. Oke. Nah, di sini di TP. Nah, gimana caranya? Kita telah satu persatu tuh ya. Kalau kita turunkan seperti apa? Nah, ini ada beberapa. Semakin banyak poin yang bisa kita turunkan, semakin mudah kalian nanti dalam membuat soal evaluasi ya. Nah, jadi dari sini, misalkan ya, peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. Nah, sini kita ambil, kita kopikan di sini, sehingga tujuannya adalah seperti ini, dapat menentukan, peserta didik dapat menentukan posisi benda ya terhadap ini dari kanan gitu ya, dari kanan. Oke. Nah, selanjutnya posisi benda karena dari kanan sudah nih ya, dari kanan. Habis itu dia dari kiri ya. Nah, itu kan strategi untuk memecah nih. Habis itu dari mana lagi? Dari depan, kemudian dari belakang. Nah, ketika tujuan pembelajarannya sudah mengarah ke sini, maka bisa dipastikan tidak mereka mencapai CP-nya. Coba lihat posisinya. Diturunkan ya, berarti ya, ini kan. Nah, hasil turunan ini ya, terlihat ya hasil turunannya ya. Terlihat ya hasil turunannya.
Nah, terlihat dari sini. Jadi CP-nya sampai sini, maka tujuan pembelajarannya ada 4. Yaitu peserta didik tadi dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain dari kanan gitu ya. Posisi benda yang lain sebelah kanan gitu maksudnya nih. Peserta didik dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain ya dari kanan, betul aja nggak apa-apa. Nah, dan seterusnya, maka ada 4 tujuan pembelajaran inilah yang akan mencapai capaian pembelajaran yang di sini. Oke. Nah, itu turunan namanya. Oke, semisal kita ambil yang lain lagi misalkan ya. Kita ambil yang lain lagi misalkan. Kita stop share dulu. Siapa lagi nih? Jenny. Nah, Jenny. Jenny ngambil yang mana, Jen? Kelasnya kelas berapa, Jen? Kebagian apa kemarin? Bilangan, Pak. Bilangan. Oke, bilangan. Kita lihat ya. Kita kembalikan lagi ke awal. Jenjangnya sama. Kemudian pelajarannya juga sama, matematika. Namun fasenya fase apa? Fase apa? Fase C, Pak. Fase C. Oke, kita lihat fase C di sini. Nah, ini capaian umumnya. Nah, tapi kan tadi elemennya adalah bilangan. Sehingga kita klik di sini, maka inilah elemen untuk bilangan. Nah, ada dua paragraf besar nih. Ya. Nah, jadi kita ambil aja yang pertama ini untuk kelas 5, yang kedua berarti untuk yang kelas 6. Kebagiannya kelas berapa, Jenny? Kelas 5, Pak. Kelas 5 berarti yang di atas ini ya. Nah, berarti ini yang dituliskan tuh di dalam rancangan Anda ya. Nah, kita tuliskan, kita coba nih. Ini CP-nya sudah beres nih. Kita contoh lain lagi ya. Contoh lain lagi untuk CP yang tadi. Nah, CP-nya nih. Langsung kita kopikan saja. Kita copy. Oke, ini. Nah, dari sini, maka langkah selanjutnya apa tuh? Langkah selanjutnya apa? Kita menurunkan ke tujuan pembelajaran. Iya tidak? Seperti yang tadi. Tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? 1, apa tuh? Kalau melihat CP-nya ini berarti tujuannya apa? Kebanyakan nggak tujuannya ini? Kebanyakan lah, Jen. Tinggi, Pak. Iya, sebenarnya tidak kebanyakan kalau kelas yang betulan. Tapi karena kita ini belajar ya, dan waktunya cuma 35 menit, 1 JP, ya kan Ben ya? 35 menit ya, 1 JP ya. Oke, maka bolehlah nanti ambil 1 kalimat saja ya. Nah, ambil 1 kalimat, misalkan yang mana tuh? Nah, misalkan ini saja nih, ini sebagai contoh ya, bebas nanti mau yang mana kalimatnya boleh, terserah si Jenny nanti ya. Ini saja nih. Nah, oke. Nah, ya. Kata mereka, ini kita ganti dengan peserta didik ya. Harusnya kan tidak boleh diganti. Tapi kan kita cuma ngambil 1 kalimat ya. Jadi nggak apa-apa. Mereka itu kita ganti kata gantinya dengan peserta didik. Nah, jadi cuma ini aja capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000 ya, gitu ya bunyinya ya. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya nih. Tolong bantu saya untuk membuat beberapa tujuan pembelajaran. Silakan nih. Mulai dari Jenny dulu deh. Apa Jen? Tujuan pembelajaran yang pertama Jen, apa Jen? Diturunkan dari CP kan. Nah, jadi kalian fokus pada yang ini, turunkan ke TP. Coba, apa? Peserta Satu dulu didik, apa? Peserta didik. peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dari instruksi bilangan
Pemahaman dari Pada bilangan caca sampai 100. apa? Diulang, diulang. Gimana, gimana? Gimana, gimana? Hmm. Peserta didik atau dibantu sama Carmila. Silakan Carmila, bantu Carmila, si Jenny. Satu aja, nggak usah banyak. Apa tuh? Coba. Oh ini nggak kelihatan ya? Sorry, sorry, sorry. Nggak kelihatan di sini ya, bentar-bentar. Kenapa kalian nggak bilang tadi? Nah, saya sudah ke sini, makanya tadi agak bingung ya. Oke, jadi cukup ini saja nih. Nah, cukup ini saja yang kita ambil CP-nya ya. CP-nya ini saja. Nah, dari CP ini kita turunkan tuh menjadi beberapa TP nanti atau tujuan pembelajaran. Nah, coba salah satunya apa tuh? Fokus aja pada CP ini, turunkanlah menjadi TP. Silakan. Gimana, gimana? Jenny, siapa lagi? Makfir. Carmila, silakan. Atau yang lain boleh membantu. Munira, Munir. Mumun, Yumun. Nela. Ayo, Nel. Nela memuncul langsung lah. Nah, ayo, Nel. Warna pink semua nih ya. Gimana? Satu aja Peserta TP-nya nih. didik Aha. dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan caca sampai 100.000. Oke, itu satu ya. Tinggi. Oke. Nah, ini aja. Bilangan caca sampai 100.000. Udah gini ya. Nah, terus apa lagi? Peserta didik dapat melakukan pengurangan bilangan Nah, caca sampai 100.000. oke, tadi penjumlahan. Yang ini adalah pengurangan. Ini kedengaran lah ya suaraku. Terus, Peserta didik melakukan operasi perkalian bilangan caca sampai 100.000. oke, terus apa lagi? Peserta didik dapat melakukan operasi pembagian bilangan caca sampai 100.000. Oke deh, jadi lengkap ya. Nah, ada 4 di sini ya. Mudah kan? Menurunkan dari CP ke TP. Mudah nih, benar tuh kata si Nela tadi ya. Nah, eh, apakah boleh lebih dari 4? Atau apa ya, ada bataskah atau tidak? Bebas aja sebetulnya. Cuma semakin banyak poinnya, semakin mudah kalian nanti mengevaluasi. Jadi nanti soalnya itu paling tidak nanti ada memuat 4 tujuan ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Jadi enak. Jadi bikin soal itu nggak sembarangan. Misalkan di soal nanti cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian aja, berarti pembagiannya tidak tercapai dong ya. Nah, jadi harus memang menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu cara bikin kisi-kisi soal atau soal nantinya ya. Oke. Nah, udah ngerti ya dari CP ke TP, udah ngerti ya? Udah ngerti. Ini kalau sebenarnya semakin semakin banyak semakin baik sih untuk TP-nya ya. Satu CP itu lebih baik gitu ya. Nah, cuma kalau mau dibatasi, ya bolehlah satu CP itu tadi berapa kita? 4 ya. Nah, paling nggak ada 4 ini, paling nggak ya. Paling nggak ada 4 ini.
Kayak gitu. Tapi nggak usah dibatasi deh kalau saya nggak usah. Yang penting tadi tercapai untuk CP-nya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan proses penurunan dari CP ke TP. Ini saya pelan-pelan ya, biar kalian itu mudah nanti menyusunnya. Karena kalian akan menyusun RPP ini nanti sebelum praktik gitu. Udah? Sudah. Sudah ya? Sudah paham semua ya? Oke. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat lagi nih di kata kerjanya. Kalau ini kan melakukan operasi, berarti dia sudah mengoperasikan nih. Sudah mengoperasikan, artinya levelnya udah level lanjutan, udah mengaplikasikan. Nah, hal yang pertama bisa juga dia itu peserta didik ya mampu atau dapat memahami atau mengetahui dulu operasi penjumlahan bilangan cacah gitu dulu nggak apa-apa. Atau peserta didik misalkan mengetahui operasi penjumlahan bilangan cacah 1 sampai 5.000 berapa nih? Kalau dibagi dua berapa? 50.000. Nah, boleh dibagi seperti itu misalkan kayak gini. Ya, yang nomor 1 nih saya mau bagi dua misalkan. Ya, supaya mudah misalkan ininya ya. Jadi tidak sampai 100.000, tapi sampainya cuma 50.000 ya. Sampai 500.000, 50.000. Nah, kalau di sini bilangan cacahnya 50.000 sampai 100.000 misalkan. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Nah, itulah guru ya. Nggak masalah. Tapi kalau mau digabung seperti yang tadi juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tergantung strategi dari si guru terhadap siswanya. Benar kata Akbar tadi, menyesuaikan tuh. Kalau ya ya, nah jadi kalau semisal eh, enaknya dibagi dua silakan ya, tergantung kalian tuh ya. Kalau di kelas yang sebenarnya kan tergantung karakteristik si siswa. Kalau tahan siswanya nih kalau langsung 100.000 Pak aja, pegamatan dulu aja. Nah paksa dibagi tuh. Kayak gitu caranya. Jadi menyesuaikan. Tidak sembarangan kita membagi-bagi untuk tujuan pembelajarannya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan dengan kata kerjanya. Di sini kan melakukan operasi, mengoperasikan. Nah, bisa juga di langkah awal itu bisa mengetahui dulu. Ya, setelah mengetahui, baru dia bisa menerapkan begitu ya. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang namanya adalah taksonomi Bloom. Nah, kita cari lagi tuh. Taksonomi Bloom ya. Ada yang pernah belajar itu tidak taksonomi Bloom di mata kuliah yang lain? Taksonomi Bloom ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat taksonomi Bloom itu seperti apa untuk kata kerja, eh, untuk kata kerjanya ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Taksonomi Bloom ya.
Ya, ini saja kita ambil dulu. Belum kelihatan ya? Sebentar, ini saya share lagi. Nah itu ya, kalau pakai Zoom ini memang kita men-share screen-nya harus gantian ya. Susah juga. Nah, oke. Saya rasa sudah terlihat nih di sini. Ini ya. Oke. Ya. Udah kelihatan? Kalau kita perbesar lagi. Nah, kita perbesar ya. Nah, ya ada enam dari kata kerja operasional yang ditemukan oleh taksonomi Bloom ya. Yang ditemukan oleh Bloom, nama penemunya adalah Bloom gitu. Oke, yang pertama itu level paling bawah itu C1 yaitu pengetahuan ya. Naik level dikit pemahaman. Naik level dikit lagi ke atas lagi penerapan. Naik lagi itu analisis ya. Naik lagi penilaian atau kreasi. Naik lagi naik lagi penilaian ya, naik lagi kreasi paling atas kreasi itu create ya, create itu membuat gitu ya. Oke. Nah, level C1, C2, C3 itu disebut biasanya dengan LOTS atau lower order thinking skill. Bahasa Indonesianya itu berpikir atau level berpikir tingkat rendah. Berpikir tingkat rendah ya, seperti itu. Itu C1, C2, C3 sampai C3. Nah, mulai dari C4 sampai C6, C4, C5, C6 itulah yang dinamakan dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ya. Nah, berpikir tingkat tinggi ya, level berpikir tingkat tinggi. Nah, sekarang kita lihat tuh. Sekarang kita lihat di dalam, nah dibolak-balik lagi kita ya. Atau langsung saja kalian lihat sendiri nanti. Kalian nyatat nggak yang tadi? Nggak ya? Nggak nyatat kayaknya. Kita ini aja dah. Bolak-balik nggak apa-apa. Nah ini. Oke. Di TP-nya nih. Peserta didik dapat melakukan operasi. Melakukan operasi. Nah itu kata kuncinya melakukan operasi atau mengoperasikan. Boleh. Mengoperasikan. Karena di sini bahasanya melakukan operasi. Kita menyesuaikan tadi ya. Atau boleh juga mengoperasikan. Nah kira-kira mengoperasikan itu masuknya di dalam KKO yang mana? KKO yang mana? Melakukan operasi atau mengoperasikan? Sini kita lihat. Nah, di mana tuh? Coba lihat di sini. Banyak sekali ya di sini ya. Kecil-kecil tuh coba lihat. Mengoperasikan. Itu masuknya di C1, C2, C3, C4, C5 atau C6? Ada nggak mengoperasikan? Ayo, saya nemu nih. Kalian nemu nggak di mana? C3, Pak. C3 ya. Ini ya. Iya nggak? Yang saya nih, ada gambar tangan. Benar ya? Nah, benar. Kalau udah benar berarti oh ternyata levelnya masih rendah tuh, masih C3 doang. Nah, masih C3 doang. Terus siapa Pak yang menentukan C1 sampai C6? Ya gurunya. Cuma memang tuntutan dari pemerintah itu mulai C4. Tuntutannya mulai dari C4. Tapi bisa nggak diterapkan dulu C4 ini tanpa melewati C1, C2, C3? Kalau apalagi yang di sekolah pinggiran begitu. Sampai nggak mereka tuh? Nah, kalau belum sampai, mulailah dari yang level rendah dulu. Nah, untuk pembelajaran, karena ini pembelajaran ya, maka kalian diwajibkan minimal 2 deh, minimal 2 yang C4, C5 atau C, oh, jangan minimal 2. Satu saja karena waktunya 1 JP saja ya. Satu saja minimal C4,
C5, C6. Artinya tujuan pembelajaran tadi, kata kerjanya harus diubah dengan yang ini. Harus diubah dengan ini. Boleh kita ngubah di tujuan pembelajaran, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi misalkan, oh kita tidak mau mengoperasikan karena masih C3. Carilah padanannya nih. Kalau tidak mau mengoperasikan, apa berarti di sini? Pak kira-kira ya. Oh, ini ada memecahkan. Ada memecahkan berarti ya. Nah, memecahkan. Biasanya dipecahkan ini apa biasanya? Permasalahan ya. Permasalahan tuh. Nah, berarti saya akan membuat tujuan pembelajaran menambahkan lagi tuh tentang pemecahan masalah di sini. Nah, maka saya taruhlah di mana di draft tadi. Di draft tadi akan saya taruh mana nih? Akan saya taruh di sini memecahkan masalah. Jadi, kalau lebih lengkapnya peserta didik dapat ya, tetap di sini memecahkan masalah yang berkaitan dengan apa? Operasi penjumlahan ya. Nah, seperti itu. Loh, udah nah aja belum dirapikan ya. Nah, seperti itu. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. Mana nih? Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000. Tapi ini gabungan. Baiknya tidak gabungan. Kita pisahkan lagi yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. Nanti di bawahnya pengurangan. Nanti di bawahnya perkalian. Nanti di bawahnya pembagian. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini sudah termasuk di levelnya C4. Berarti tercapailah apa yang diinstruksikan tadi minimal 1. Nah, sisanya nggak apa-apa di sini C3. Ya. Nggak apa-apa di sini levelnya C3. Nah, itu namanya level kognitif taksonomi Bloom seperti itu ya. Nah, di sini dapat dan seterusnya. Ini silakan nanti diisi sendiri nih. Atau kalau mau kita isikan boleh aja sih ya. Tapi ada banyak nanti ya. Ada banyak nanti di sini. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalian bisa mengembangkan lagi tujuan pembelajarannya menyesuaikan dengan karakteristik si siswa. Dalam hal ini karena yang belajar, jadi minimal ada 1 lah untuk yang di level berpikir tingkat tinggi C4, C5 atau C6. Silahkan nanti kalian sebebas mungkin mengaturnya ya. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Nen, ada Nen? Background-nya bagus tuh Nen, warna pink Nen. Memang catnya atau ini? Background Zoom? Nah, oke. Udah ya. Nah, dari CP ke TP tadi udah. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ya, masih belum. Oke, masih belum. Eh, bisa aja nanti ketika memang sudah ada pertanyaan ditanyakan ya. Nah, saya anggap karena memang tidak ada pertanyaan, jadi kita bisa lanjut nih. Dan ini kan nanti direkam juga, jadi saya juga akan secara rekamannya melalui tayangan YouTube ya, jadi silahkan diulang nanti. Baik, nah kemudian kita lanjut pada pendekatan, strategi, metode, atau model pembelajaran apa yang akan kalian gunakan. Karena udah tadi kita ketemu CP, udah ketemu TP, terus kita mau ngapain? Mau ngapain kita? Nah, mau merancang kira-kira pendekatan yang cocok tuh apa? Strategi yang cocok tuh apa? Metode yang cocok tuh apa? Model yang cocok itu apa? Nah, apakah semuanya harus ada, Pak? Tidak mesti. Sesuaikan dengan masalah yang ada di kelas atau sesuai dengan materinya atau sesuai dengan karakteristik si siswa. Kalau siswanya pindah kada terlalu aktif,
berarti cari pembelajaran yang mengaktifkan, misalkan diskusi, metode yang mengaktifkan, misalkan diskusi. Kalau misalkan sudah aktif aja nih, boleh ceramah misalkan, ya. Tapi kalau ceramah ya lebih banyak terpusat nanti pada guru, sedangkan pelajaran yang baik itu adalah terpusatnya pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Makanya muncul nanti ada model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, PBJL, Project Based Learning. Habis itu kalau dari sisi strategi misalkan storytelling misalkan. Dari segi metode diskusi misalkan ya. Metode apa yang terbaru misalkan. Nah, itu bisa cocok di situ. Nah, namun kalian harus mengetahui nih ya, definisi dari pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran itu apa? Sama atau berbeda? Nah, itu PR juga tuh yang kedua. Yang pertama tadi PR-nya kan apa beda fase dan kelas. Yang kedua, apa perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model. Nah, nanti selanjutnya akan saya tanyakan terus tuh ya. Oke, karena itu PR-nya tuh. Kalian harus tahu tuh bocoran bocoran pertanyaan sidang biasanya tuh ditanyakan terus tuh ya. Nah, kalian udah tahu tuh. Ya. Dan banyak yang nggak ketemu. Nah, ini udah saya bocorkan beberapa di antaranya. Nah, sehingga ketika kalian sudah tahu bedanya, maka kalian akan apa? Akan itu ya, akan sudah bisa mengambil keputusan. Saya itu nanti pengen menerapkan yang mana? Ya, kayak misalnya saya ingin menerapkan model pembelajaran PBL misalnya, model pembelajaran model problem based learning, karena learning itu udah pembelajaran ya, jadi nggak ada apa. Atau disingkat dengan PBL. Udah gitu aja, tulis gitu aja. Jadi pendekatan atau strategi atau metode model adalah model problem based learning seperti itu ya. Nah lanjut lagi tuh, lanjut lagi ya, media pembelajaran. Apa yang mau kita gunakan medianya misalkan? Bebas, banyak kan, ada media papan hitung, ada media apa lagi? Media apa ya? Apa yang kalian bikin itu? Manik-manik misalkan. Media PowerPoint, nah, itu media juga ya. Habis itu video pembelajaran. Habis itu media apa lagi dan seterusnya. Nah, kalau saya misalkan saya akan memakai media, nih ya, ini bebas ya, terserah kalian nanti merancang seperti apa. Saya akan merancang, saya akan menggunakan media eh, AR misalkan ya. Apa itu AR? Augmented reality ya, augmented reality. Nah, atau AR. Nah, melalui apa? Melalui aplikasi misalkan assembler.edu ya, assembler edu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan saya gunakan. Maka saya harus tahu nih bagaimana cara menggunakan media ini. Jangan sampai guru tidak tahu. Jangan sampai guru tidak tahu mau media ini tapi kada bisa menggunakannya, itu sama juga bohong. Kan guru harus tahu daripada siswa dulu ya, bagaimana bisa mengajarkan ke siswa kalau gurunya nggak tahu penggunaan medianya, ya. Dan ini tidak harus beli, bikin bisa, ya. Atau pinjam juga bisa, boleh. Atau memakai punya orang dengan menyertakan sumbernya boleh, nggak apa-apa juga, bebas. Yang penting kalian menuliskannya di sini, ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke langkah pembelajaran. Terus gimana langkah-langkahnya? Nah, secara umum langkah pembelajaran itu kan ada 3 ya, terdiri dari 3 ya. Yang pertama pendahuluan ya, kayak gitu kan? Pendahuluan, kemudian pendahuluan habis itu apa? Inti ya, inti, kemudian penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu macam-macam tuh isinya tuh. Ya, macam-macam isinya. Biasa mengucapkan salam gitu kan dulu ya. Salam, habis itu mengecek kehadiran atau absensi ya, absensi. Habis itu apalagi ada persepsi di sana isinya.
Ada persepsi. Belum ke persepsi. Oke, sebentar ya, saya ada di telepon nih sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dan seterusnya. Namun sebelum persepsi, ada juga yang biasa menyelipkan biar nggak ngantuk Pak katanya. Ice breaking gitu ya. Nah, ini seru-seru nih. Tadi aja seru-seru juga ice breakingnya. Ya. Lalu persepsi dan seterusnya. Lalu masuk kepada penjelasan umum, misalkan penjelasan terkait pembelajaran gitu ya. Yang akan dilakukan dan seterusnya ya. Nah, kemudian kegiatan inti, ya tadi penyampaian materi. Penyampaian materi ini menyesuaikan dengan kalau model tadi berarti sintaks model harus tercermin di dalam sini ya. Nah, karena model itu ada sintaksnya itu kalau model ya. Nah, ini saya berikan bocoran juga. Sehingga sintaks modelnya harus tercermin. Nah, saya ngambilnya PBL. Nah, di PBL itu ada sintaksnya ada 4 tuh. Maka keempat itu tercermin nanti di dalam sini ya. Di dalam sini tercermin. Nah, dan seterusnya. Kemudian tercermin juga di sini kalau saat ini ada 10 katanya ya. 10 keterampilan dasar mengajar. Nah, teman-teman mengajar. Ini juga tercermin di sini sih sebetulnya. Di dalam pendahuluan juga tercermin. Bagaimana membukanya, bagaimana mengelola kelas, bagaimana memberikan stimulus dan lain-lain. Nah, 10 itu penggunaan teknologi dan seterusnya. Nah, itu tercermin di dalam keseluruhan ini, ya. Nah, di penutup juga tuh di penutup biasa ada simpulan dari gurunya, kemudian refleksi dari guru, kemudian tindak lanjut, doa, ya. Nah, ada juga di sini, ya, bisa juga tuh. Nah, jadi kalian gambarkan tuh nanti di dalam modul ajar yang kalian bikin. Nah, sumber ini apa? Sumber ini adalah referensinya tuh dari mana? Bisa jadi buku, bisa jadi artikel, ya, e-book ya, bebas. E-book gitu ya, bebas nih. Bisa juga dan lain-lain ya. Silakan kalian berkreasi di sana. Oke, nah penilaian ya, penilaian ada 2 tuh, ada sifatnya tes, ada non tes. Jadi penilaian itu tidak hanya yang sekedar menilai kuantitatif ya, tapi ada juga menilai dari sikapnya, dari keterampilannya. Nah, itu masuknya di non tes yang cocok. Apa saja itu? Bisa jadi angket, portofolio ya, kemudian apalagi penilaian diri misalkan, refleksi dan lain-lain, banyak nih. Banyak. Nah, yang kita kenal itu kan tes aja biasanya ya. Tes itu ada jenisnya, ada pilihan ganda misalkan ya, benar salah, apalagi uraian ya, ise gitu kan. Nah, macam-macam nih. Nah, bebas kalian mau menilai yang mana. Nanti akan tercermin semuanya di dalam modul ajar yang kalian buat. Bahkan untuk penilaian ini tidak hanya soalnya doang, beserta kisi-kisi soal ya, dan rubrik penilaiannya. Nah, ini sangat lengkap di sini. Oke, nah di situ ya.
Jadi minimal ini dulu minimal. Kalau yang lain tuh kan kayak misalkan identitas tuh pasti ya, identitas tuh pasti. Identitas. Tapi yang intinya adalah yang ini. Jadi kalian harus punya draftnya dulu yang seperti ini. Nah, caranya kan saya sudah sampaikan ini ya. Nanti diulang-ulang saja videonya. Videonya ini juga saya akan share ke kelas-kelas yang lain. Untuk yang lain juga bisa belajar begitu ya, pelan-pelan. Sengaja saya rekam untuk hari ini ya. Oke, demikian untuk RPP atau modul ajar yang kalian akan siapkan buat mengajar nanti ya, 10 harian lagi ya. Siapakah yang akan mengajar offline? Kita lihat nanti saat itu ya, di spin ya. Oke, jadi siapkan aja semuanya. Begitu kira-kira? Ada pertanyaan kah? Atau cukup? Ya. Nah, bagaimana dengan desainnya? Macam-macam loh nih desainnya nih kan, macam-macam tuh ada yang pakai ini. Itu terserah saja. Sebebas mungkin, se apa ya, sekreatif mungkin bebas ya. Yang penting saya itu melihat kesesuaiannya nanti ya. Nah, dan kesesuaian atau penilaian untuk rancangan RPP ini akan jadi penilaian UTS. Penilaian UAS. Jadi kalian tidak UAS lagi. Ya, kayak gitu. Keuntungannya iya. Ya, pertemuan itu aja sudah apa namanya? Sudah dinilai seperti itu. Oke, jadi benar-benar nih harus dilihat nih ya. Benar-benar dikerjakan ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya silakan sebelum kita tutup. Akbar kah? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Cukup ya. Adakah lagi yang dinilai? Yang dinilai, yang ditanyakan gitu ya, kok dinilai. Siapa nih? Ada banyak nih. Masa nggak ada? Nggak ada orang. Dia, gimana dia? Dia aman gak dia? Oke, nampaknya aman semua dulu ya. Iya, baik kalau begitu, karena nanti juga eh, apa ini akan saya bagikan juga, akan saya upload dulu di YouTube baru dibagikan ya. Tidak hanya di kelas ini tapi di kelas lain, jadi kalian juga bisa mengulang. Siapa tahu ada terlewat nih lah. Ya, nu teguringan misalkan kayak si anu apa Ardi itu nah teguringan di sawah misalkan di saung kenyamanan Aman, Pak. anginnya kenyamanan lalu tegurin kan ingat lagi ada kok rekamannya ya jadi bisa aja dilihat rekamannya sambil berapa-berapa. Nah, yang penting bagi saya itu kalian itu paham. Cara untuk kalian memahamkan itu bebas. Terserah kalian, silahkan. Anak sambil guring, anak sambil kayang, nggak bebas saja. Anak sambil manjat pohon, nggak belajarnya kan apa, silahkan ya. Yang penting kalian itu mengerti. Oke, gitu ya. Demikian untuk hari ini ya. Jangan lupa kita ketemu nanti di sana ya, tanggal 29 secara offline. Dan langsung itu bersiap untuk maju. Jadi kalau misalkan ada media yang ingin dibawa, disiapkan ya. Maju kada maju disiapkan pokoknya ya. Nah kayak gitu. Jadi karena kesiapan itu saya nilai. Jadi misalkan pas kena spinnya, setap ya misalkan si siapa, misalkan Rabi misalkan maju. Nah Jarabi, Pak kada siap, ya nggak apa-apa. Berarti kan nilainya berkurang seperti itu. Itu udah jadi penilaian. Kayak gitu ya. Oke, jadi saran saya sih harus siap semua ya. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.